Benih Rahasia Sang Pewaris episode 63. Shira hendak pergi ketika suara Kenzo memanggil. Tunggu sebentar. Kenzo kemudian menoleh ke wanita di mejanya dan berkata, Bella, pergilah dan biasakan diri dengan kantormu dulu. Rencana Bella untuk mengundangnya makan malam gagal karena campur tangan Shira. Ia mengerucutkan bibir dan tersenyum sambil menjawab, baiklah, Kenzo. Aku pergi dulu. Kedua wanita itu saling memandang saat Bella melewati Shira. Meski kesal, Bella tetap menyapa dengan sopan. Halo, katanya. Halo, jawab Shira dengan sopan. Begitu pintu tertutup, Shira tidak punya pilihan selain menatap pria di meja. Namun, ketika mata mereka bertemu, ia menundukkan kepala dengan perasaan bersalah dan berjalan mendekat. Ia dengan patuh meletakkan kartu bank di depannya. Aku mengembalikan ini. Pandangan Kenzo jatuh pada kartu itu, dan alisnya berkerut. Apa ini? Ia berdeham. Ini sumbangan 10 miliar yang kuambil kembali dari Taman Kanak-Kanak Eden. Silakan ambil. Wajah tampan Kenzo langsung berubah. Ia tidak percaya Shira diam-diam meminta pengembalian dana. Bukankah kamu menyekolahkan Leon di sana? Kenzo berdiri marah, tubuh tinggi besarnya menjulang. Terkejut, Shira mundur selangkah dan cepat-cepat menjelaskan, aku punya keterbatasan. Aku hanya bisa memberi Leon pendidikan terbaik sesuai kemampuanku. Aku tidak bisa bergantung padamu. Kenzo begitu marah mendengar kata-katanya hingga dadanya terasa sesak. Ia merapikan bagian depan bajunya dan menghela napas panjang. Kemana kau mengirimnya? Baginya, ia yang paling gelisah karena Leon tidak mendapat pendidikan terbaik. Shira masih bersyukur atas perhatian Kenzo terhadap kesejahteraan putranya, jadi ia menghiburnya. Tuan Wiharja, aku tahu kamu menyukai Leon, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku telah menyekolahkannya di sekolah swasta lain. Sekolah itu cukup bagus. Silakan simpan kartunya. Saat Shira berbalik hendak pergi, ia mendengar dengusan dari belakang. Apa yang baru saja kau dengar? Tanya Kenzo. Shira berhenti dan menggelengkan kepala. Aku tidak mendengar apa-apa. Namanya Bella. Ia putri sahabat ayahku. Mulai hari ini, ia akan menjadi kolegamu, jelasnya santai. Tepat seperti dugaan Shira, ia adalah desainer baru yang dibicarakan Rianita. Sambil menoleh, Shira memuji, oh, benarkah? Ia sangat cantik. Shira kemudian menatap pria itu dengan mata penuh perhatian. Kenzo menyadari tatapannya yang aneh, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Menurutku ia sangat menyukaimu. Ia pasti berniat mendekatimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu, Tuan Wiharja, jawabnya bercanda. Apakah kamu cemburu? Tanya Kenzo dengan nada menggoda. Shira hanya tertawa kecil. Tidak, kenapa aku harus cemburu? Kita hanya atasan dan bawahan. Kenzo menatapnya dengan intens. Shira, kamu tahu perasaanku padamu. Shira menghindari tatapannya. Maaf, aku harus kembali bekerja. Dengan itu, Shira berbalik dan pergi, meninggalkan Kenzo yang merasa frustrasi. Setelah kembali ke kantor,
Shira mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, pikirannya terus melayang ke kejadian barusan. Kenzo benar-benar sulit dipahami, pikirnya. Pada saat itu, telepon di mejanya berdering. Ia mengangkatnya. "Halo. Datanglah ke sini sebentar." Suara Kenzo terdengar di ujung telepon. "Sudah hampir waktunya pulang. Ini tentang pekerjaan." Tentu saja, Shira tidak mempercayainya. "Kita bisa bicara besok." "Shira Nugraha, bisakah kau menunjukkan sedikit rasa hormat kepada atasanmu?" gerutunya kesal. Namun, sebenarnya Shira Nugraha tidak ingin bertemu dengannya. Jadi dia tegas berkata, "Presiden Wiharja, katakan saja apa yang Anda butuhkan melalui telepon." Presiden Wiharja tetap bersikeras, "Kita akan berbicara di kantorku." Shira sudah merasakan bahwa percakapan di kantor tidak akan membahas urusan pekerjaan, sehingga dia bertekad untuk tidak terjebak dalam rencananya. "Lupakan saja." Shira menutup telepon setelah mengucapkan itu. Wajah sang bos besar di kantor presiden langsung berubah ketika panggilan telepon diakhiri. Tubuhnya yang tinggi dan ramping segera berdiri dan melangkah keluar dari kantor dengan langkah lebar. Shira sedang mengedit beberapa draft lama di kantornya ketika dokumen-dokumen itu terjatuh dengan canggung. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berjongkok untuk mengumpulkannya. Saat itu, dia mendengar pintu kantor terbuka. Mengira itu Vina, dia berbicara dari bawah meja. "Vina, tolong bantu aku mengambil dokumen-dokumen ini." Orang yang baru saja masuk tidak menjawab dan hanya mengulurkan tangan untuk membantu Shira memenuhi permintaannya. Ketika Shira merangkak keluar dari bawah meja, dia mendapatkan kejutan besar. Alih-alih Vina, Kenzo Wiharja berdiri di sana dengan beberapa dokumen di tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah saat ia melemparkan kertas-kertas tersebut ke meja Shira. "Menurutmu, apakah pekerjaan yang ceroboh seperti ini bisa diterima?" Shira tahu bahwa dia mungkin pantas dimarahi karena kondisinya yang tidak terbaik saat bekerja hari ini. Seperti tikus mati yang tidak merasakan dingin, dia menantang Kenzo tanpa rasa takut. "Kalau begitu, potong saja gajiku." "Kamu mau potongan gaji dari gajimu yang sedikit? Apa kamu berencana memberi leon udara?" Kenzo menghembuskan napas kesal. Alis Shira terangkat saat dia tertawa lebar. "Kalau begitu, mungkin kamu harus memberiku kenaikan gaji?" "Kamu mau kenaikan gaji dengan sikap seperti itu?" Kenzo sudah bersikap baik dengan tidak memotong gajinya. Tiba-tiba menyadari bahwa Presiden Wiharja sudah datang jauh-jauh ke kantornya, Shira menatapnya dengan serius dan bertanya, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk sesuatu, Presiden Wiharja?" "Ayah Bella mengundangku makan malam. Dia jarang mengajakku keluar dan dia lebih tua dariku. Aku tidak bisa menolaknya." Kenzo mulai menjelaskan tanpa melewatkan satu detail pun. Shira terdiam sesaat, satu-satunya yang bergerak adalah kelopak matanya yang berkedip. Dia tidak bisa mencerna kata-kata yang didengarnya. Apakah ini yang dia maksud ketika dia mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganku? Mengapa dia perlu melaporkan hal semacam ini kepadaku? Aku bukan istrinya. Tidak perlu. Silakan lanjutkan jadwal Anda yang padat, Presiden Wiharja. Shira menatapnya dengan mata serius. "Kamu tidak perlu bersusah payah mengkhawatirkan Leon dan aku di masa mendatang." Kenzo sebenarnya tidak perlu memberitahunya. Lagi pula, dia tidak akan keberatan. Kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal seperti dengan siapa kamu makan malam,
Shira tersenyum canggung sambil mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Tatapan matanya yang gelap tertuju padanya. Ketika Shira mendengar itu, dia tersenyum dan menjawab, apa yang perlu aku salah pahami? Sejujurnya, Presiden Wiharja, aku pikir kamu dan Nona Bella sepertinya cocok satu sama lain. Kamu pasti bisa mempertimbangkannya jika kamu sedang terburu-buru untuk menikahi seseorang. Shira terus mengoceh dengan serius saat Kenzo tidak menjawabnya. Nona Bella cantik dan cakap. Dia punya latar belakang yang bagus, dan terlebih lagi, dia adalah putri sahabat ayahmu. Kamu pasti mengenalnya luar dalam. Sejujurnya, menurutku kamu bisa mencoba berkencan dengannya. Mata Kenzo perlahan berubah menjadi gelap saat dia mendengarkan Shira dengan murah hati memberikannya ke wanita lain. Dengan lengan disilangkan, dia menatapnya dan bertanya, ucapkan sekali lagi. Shira langsung kehilangan semangat juangnya dan mulai terbata-bata. Aku melakukan ini hanya untuk kebaikanmu sendiri. Kamu butuh seorang wanita, dan kebetulan, Nona Bella menyukaimu. Aku memang butuh seorang wanita, jawab Kenzo tanpa tergesa-gesa, tapi kamulah satu-satunya wanita yang kuinginkan. Kenzo kemudian perlahan mendekatinya dan akhirnya berhenti di depannya. Cepatlah dan berikan dirimu padaku jika kamu benar-benar peduli padaku. Shira tanpa sadar menjadi tegang dan dia hanya tertawa malu saat berkata, semoga kamu bersenang-senang malam ini. Meskipun begitu, dia masih tampak tidak bahagia. Saat Kenzo berbalik hendak pergi, dia dengan santai mengucapkan kata-kata ini, aku akan datang dan mencarimu nanti. Oh, kamu tidak perlu, Shira baru saja hendak menegur ketika Kenzo keluar dan sudah menutup pintu di belakangnya. Shira pun duduk di kursinya. Sebenarnya dia tidak bersemangat untuk bekerja sejak awal, tetapi pikirannya kacau setelah percakapannya dengan Kenzo. Tepat pada saat itu, teleponnya berdering dan dia mengangkat telepon itu setelah melihat bahwa itu dari Adam. Halo, Ayah. Apakah kamu punya waktu malam ini, Shira? Ya. Ada apa, Ayah? Aku ingin kamu makan malam dengan Gilang malam ini. Dia punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu tentang perusahaan. Kamu bisa menitipkan Leon kecil padaku. Ayah, apakah terjadi sesuatu pada perusahaan? Tanya Shira dengan khawatir. Tidak apa-apa. Kalau begitu, ini kencan. Gilang sudah memesan meja di restoran. Aku akan ke tempatmu dan menemani Leon malam ini. Bingung dengan jawaban samar itu, Shira hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi teleponnya sudah ditutup di ujung sana. Dia tahu bahwa ayahnya berniat menjodohkannya dengan Gilang. Tetapi bukankah akan semakin canggung jika kita berusaha keras untuk memaksanya? Pikirnya sambil mendesah. Shira menerima telepon lagi dari Adam sekitar pukul 6 sore saat dia memberitahu bahwa dia sedang menunggu untuk menjemput Leon di ujung jalan. Saat melihatnya, dia menghentikan mobilnya dan membawa putranya kepada ayahnya. Mobil Gilang diparkir di dekat situ. Setelah Shira menyerahkan putranya kepada Adam dengan selamat, Adam meyakinkannya, serahkan Leon padaku. Kalian yang masih muda boleh pergi duluan. Ayah, kenapa kita tidak pergi bersama? Aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan Leon. Kalian berdua boleh pergi sekarang. Biarkan Gilang berbicara denganmu tentang perusahaan sementara kalian berdua makan malam. Gilang membuka pintu kursi penumpang dan mempersilakannya dengan senyuman, Shira, silakan naik. Karena tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut,
Shira berkata kepada Adam, Ayah bisa cari tempat makan bersama Leon. Baiklah, aku mengerti. Adam melambaikan tangannya. Dia mulai merasa agak malu saat dia dan Gilang duduk di mobil yang tenang yang diparkir di ujung jalan. Gilang, Shira memulai. Terima kasih telah membantu ayahku selama ini. Oh tidak, aku bersyukur Presiden Nugraha mengakui dan menghargai kemampuanku. Itulah sebabnya dia membiarkanku menangani bisnis perusahaan. Mata Gilang dipenuhi dengan antisipasi dan kebahagiaan. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia dan Shira menghabiskan waktu berduaan. Gilang telah memesan meja di sebuah restoran yang sangat romantis. Shira memesan beberapa pesanan dan Gilang menambahkan beberapa pesanan lainnya setelah itu. Dia memperhatikan betapa cantiknya Shira di bawah lampu restoran. Shira memiliki kecantikan yang lembut yang membuatnya nyaman dipandang. Jantung Gilang berdebar kencang saat dia makan bersamanya. Dia tampak jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Satu-satunya masalah yang membuat Gilang tidak mau mengakui perasaannya adalah perbedaan status mereka. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan emosi yang membara dalam tatapannya saat menatap Shira. Shira, Presiden Nugraha telah memberitahuku bahwa dia ingin menyerahkan perusahaan itu kepadamu. Kamu dapat bertanya apa saja tentang perusahaan itu jika kamu memerlukan bantuan untuk memahaminya. Aku akan menjelaskannya secara terperinci kepadamu. Ayah adalah pria yang sehat. Belum saatnya bagiku untuk mengambil alih perusahaan. Kita tidak perlu terburu-buru. Sayangnya, Shira masih belum memiliki kepercayaan diri untuk menangani perusahaan ayahnya. Shira, Presiden Nugraha tidak dalam kondisi terbaiknya sejak dirawat di rumah sakit saat itu. Aku rasa dia berharap kamu mulai mempersiapkan diri untuk mengambil alih perusahaan. Shira langsung khawatir saat mendengar kata-katanya. Begitukah? Bagaimana keadaan ayahku? Presiden sudah beberapa kali ke rumah sakit akhir-akhir ini. Beliau mengeluhkan rasa tidak nyaman di dadanya yang membuatnya sesak. Dokter juga menyuruhnya untuk tenang saja. Shira, jawab Gilang sebelum mendesah. Ayahmu benar-benar membutuhkanmu. Shira mulai menyalahkan dirinya sendiri saat itu. Ini salahku karena mengabaikan kesehatan ayah. Gilang, kamu harus memberitahuku secara langsung jika sesuatu terjadi pada ayahku. Presiden Nugraha tidak mengizinkanku memberitahu Anda karena dia tidak ingin kamu khawatir. Gilang tampak penuh harap di matanya. Shira, mohon bersiap untuk mengambil alih perusahaan dalam 2 tahun ini. Shira langsung dihantam dengan tekanan yang luar biasa setelah mendengar perkataannya. Mengambil alih dan mengelola perusahaan ayahnya adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Tatapan penuh gairah Gilang terus tertuju padanya. Meskipun begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kemudian, dia mulai bercerita tentang agenda beberapa acara perusahaan dan memastikan Shira mendengarkan setiap kata-katanya. Ada banyak hal yang tidak dipahami Shira, tetapi Gilang dengan sabar menjelaskan semuanya dan Shira juga mencoba memahami dengan pikiran terbuka. Setelah makan malam, Gilang berjalan di sampingnya saat mereka meninggalkan tempat itu. Shira sedang terburu-buru untuk kembali ke anak dan ayahnya. Pada saat itu, nada deringnya mulai berbunyi. Shira bisa merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat bahwa itu adalah panggilan dari Kenzo. Halo, Presiden Wiharja. Ada apa? Tanyanya dengan suara tenang. Kenzo tidak menjawabnya dan malah melemparkan pertanyaan yang tiba-tiba. Kamu di mana?
Aku di. Hati-hati, Syera. Gilang tiba-tiba berteriak sambil melingkarkan lengannya di bahu Syera untuk menjauhkannya dari mobil yang melaju kencang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.